Sahabat Skolastika Claretian yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa lagi dalam program Permen Sami, Permenungan Sabda Mingguan, edisi Minggu Biasa ke-29, tanggal 22 Oktober 2023, bersama saya Frater Karol Suarez, CMF, yang akan menemani Anda semua dalam program Permen Sami ini. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Frater Yohan Mada, CMF. Beliau begitu ganteng ya, dan senyumannya begitu manis ya. Selamat hari Minggu, Frater Yohan. Selamat hari Minggu, Frater Karol. Bagaimana kabar hari Minggu ini? Luar biasa kabarnya. Sehat ya? Sehat-sehat. Ya, melihat senyuman manis yang dipancarkan oleh Frater Yohan Mada, saya yakin ia mampu memberikan remah-remah sabda untuk kita santap pada hari Minggu biasa yang ke-29 ini. Mari kita buka permenungan kita dengan doa pembuka dan mendengarkan sabda Tuhan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Roh Kudus, bukalah hati kami untuk merenungkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan dan membuka permenungan kita dengan doa pembuka, mari kita eksekusi Frater Yohan. Frater, pertanyaan pertama nih. Bacaan suci yang baru saja kita dengarkan tadi kira-kira berbicara mengenai apa? Baik, Frater Karol, terima kasih atas waktunya. Di sini saya mau menjelaskan secara umum situasi dalam bacaan hari ini, secara khusus bacaan Injil yang telah kita dengarkan tadi. Yang pertama-tama, orang Farisi datang kepada Yesus dengan membawa orang-orang Herodian. Tujuan mereka kepada Yesus adalah untuk menjerat Yesus sebenarnya, melalui pertanyaan-pertanyaan mereka. Namun pertanyaan ini mutlak hanya untuk menjerat Yesus, sehingga jika Yesus menjawab, hal itu akan merugikan dia. Kita tahu bahwa orang Herodian itu dalam kitab suci dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang pro atau mendukung pemerintah Romawi. Sehingga ketika orang-orang Farisi memberikan pertanyaan kepada Yesus, Yesus tidak langsung menjawabnya. Karena apa? Ada dua alasan. Yang pertama, ketika mereka bertanya kepada Yesus, apakah kita wajib membayar pajak kepada kaisar? Yesus tidak menjawabnya langsung. Alasan yang pertama, jika Yesus menjawabnya perlu membayar pajak kepada kaisar, nantinya dia akan dicemoohkan karena dianggap pro atau mendukung pemerintah Romawi. Namun jika ia
menjawab tidak perlu untuk membayar pajak, nantinya dia akan ditangkap, bahkan dipenjarakan karena memberontak atau tidak mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah Romawi. Namun yang menarik di sini dalam bacaan hari ini, bahwa Yesus kembali memberikan pertanyaan kepada mereka. Gambar dan tulisan siapakah itu? Nah, dengan bijak juga mereka menjawab, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu Yesus menjawab, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Hemat saya, di sinilah letak kebijaksanaan Yesus. Kira-kira seperti itu. Berarti Yesus ini sungguh luar biasa. Dia mampu menjawab pertanyaan dari beberapa orang. Kalau begitu memang mereka datang sebagai kelompok, berarti itu lebih dari satu orang. Dan Yesus hanya seorang diri. Wow, bayangkan Yesus begitu bijaksana yang sudah disampaikan Frater Yohan tadi. Tetapi Frater Yohan, pertanyaan yang mungkin membuat saya akan bertanya lagi itu seperti ini. Kalau memang jawaban dari Yesus itu berikanlah apa yang menjadi hak Kaisar dan berikanlah apa yang menjadi hak Allah yang harus diberikan, sebenarnya itu maksud dan tujuan Yesus itu apa? Baik, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Sebenarnya Yesus mau menekankan demikian. Menjadi warga negara yang baik juga harus menjadi umat Allah yang baik. Karena pada dasarnya bahwa kita merupakan milik Allah, juga kita merupakan warga negara juga. Jadi jikalau kita memberikan apa yang menjadi hak negara, dalam hal ini dalam bacaan tadi adalah Kaisar, maka kita disebut warga negara yang baik. Dan jikalau kita memberikan diri kita, dalam hal ini bukan finansial, kalau kepada pemerintah mungkin finansial, tetapi kepada Allah kita memberikan diri kita, itu berarti kita adalah umat yang baik. Mungkin itu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi serupanya Yesus menggunakan doa. Kalau memang kita hidup sebagai seorang manusia yang di bawah payung negara, begitu kita perlu membayar pajak ya. Tentu saja. Kalau memang kita tidak membayar pajak lah, apa yang akan terjadi nantinya. Dan juga apa yang menjadi milik Allah itu perlu kita berikan. Memang bukan finansial ya seperti yang dikatakan Frater Yohan, tapi apa yang harus kita berikan itu misalnya diri kita, kebaikan-kebaikan yang kita taburkan atau berikan kepada sesama. Nah, lalu pesan-pesan apa saja yang hendak disampaikan melalui perenungan yang mendalam oleh Frater Yohan menyangkut bacaan hari ini? Baik, hemat saya ada 2 poin penting yang menjadi permenungan saya ketika saya membaca bacaan Injil hari ini. Yang pertama, menaati pemerintah dilakukan dalam rangka menaati Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tunduk kepada pemerintah dalam rangka tunduk kepada Allah. Maka Yesus dalam bacaan hari ini bahkan memerintah, kita bisa mendengarkan tadi, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar dan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Nah, di sini Yesus tidak membatalkan Yesus tidak melarang agar masyarakat atau umat tidak membayar pajak kepada Kaisar, tetapi sebaliknya bahwa dia memerintah untuk memberikan pajak kepada Kaisar. Maka terdapat 2 pesan yang saya refleksikan melalui bacaan suci hari ini. Yang pertama, menaati pemerintah dilakukan dalam rangka menaati Tuhan. Yang kedua, tunduk pada pemerintah dilakukan dalam rangka tunduk kepada Tuhan. Dalam hal ini adalah tunduk pada hukum-hukumnya. Maka Yesus pada hari ini tidak lupa memerintahkan untuk memberikan kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, tetapi juga kita hendaknya memberikan diri kita secara total kepada Allah, karena pada dasarnya kita adalah milik Tuhan. Seperti kata Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma,
Dia mengatakan demikian, hidup dan mati kita adalah milik Kristus. Dan hemat saya untuk menutup pesan ini, saya pinjam kata-kata dari Santo Yohanes Paulus II. Dia mengatakan demikian, contoh dinar ada gambar dan tulisan kaisar. Di dalam hidup kita ada gambar dan tanda Allah. Wow, itu dia sahabat skolastika Claretian. Memang kata-kata dari Santo siapa tadi? Santo Yohanes Paulus II. Santo Yohanes Paulus II. Ini menjadi penutup dari refleksi Frater Yohan yang memang memberi satu gambaran kepada kita bahwa tunduk dan taat kepada Allah pun sekaligus tunduk dan taat kepada pemerintah menjadi dua hal yang perlu dijalankan secara bersama-sama. Menjadi warga negara yang baik berarti menjadi umat Allah yang baik. Itu pesan dari Frater Yohan pada hari Minggu biasa yang ke-29 ini. Dan sahabat skolastika Claretian, jangan lupa untuk senantiasa hidup dan tunduk pada negara dan juga pada Allah sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, sahabat skolastika Claretian, di mana saja Anda berada, demikian permenungan Sabda Mingguan kita. Kita akan menutup permenungan ini dengan doa penutup. Tetapi sebelum itu, kita perlu memberikan apresiasi dan juga terima kasih kepada Frater Yohan yang sudah menemani kita selama beberapa menit ini. Terima kasih banyak Frater Yohan. Semoga permenungan yang diberikan oleh Frater Yohan ini dapat kami implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekali lagi terima kasih banyak. Mari kita tutup dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat, rahmat, dan penyertaan-Mu sepanjang permenungan hari ini. Kami mohon dengan meresapkan sabda-Mu, Engkau mampu mengubah hidup kami, baik tingkah laku, perkataan, dan perbuatan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Frater Yohan, tahu nggak permen apa yang paling manis? Permen Sami.